Pertama-tama, Bunda siapkan kulit lumpia. Ini saya beli di pasar, satu bungkus seperti ini, harganya Rp10.000. Isinya 50 lembar. Jadi modal untuk satu lembar kulit lumpia ini Rp200 ya. Dan untuk satu resep ini, Bunda memerlukan sekitar 24 lembar kulit lumpia. Nah, ini kulit lumpianya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini sudah saya cuci bersih ya, dan saya giling halus. Nah, ini sudah selesai digiling halus ya, dan ini bisa kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Ini bawang merah dan bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga wortel, ini beratnya sekitar 250 gram sebelum dikupas. Jadi memang kita gunakan agak banyak ya wortelnya. Ini wortelnya sudah saya kupas dan cuci bersih. Ini saya serut menggunakan serutan sayur seperti ini. Jadi ini diserut kasar aja ya Bun ya. Tapi kalau misalnya Bunda nggak punya serutan sayur seperti ini, Bunda boleh menggunakan parutan keju. Atau boleh juga diiris-iris tipis secara manual ya. Nah, jika sudah ini wortelnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 1 ikat daun bawang. Ini isinya sekitar 5 batang ya. Jadi memang kita gunakan juga daun bawang yang lumayan banyak. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Jika sudah, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah besar, ini beratnya sekitar 80 gram. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Jika sudah, ini cabai merahnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga telur. Di sini saya menggunakan telur sebanyak 8 butir. Ini yang ukuran sedang ya. Telur ini kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar agar memudahkan kita untuk mencampurnya dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian tambahkan kaldu bubuk 2 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi. Kemudian tambahkan juga lada bubuk 1 saset. Ini lada bubuk yang ukuran kecil ya, yang beratnya 3 gram. Kemudian tambahkan juga garam 1/4 sendok teh, ketumbar bubuk 1/4 sendok teh, dan sejumput bubuk kari. Ini bubuk karinya sedikit aja ya Bun ya, kira-kira seujung sendok, itu udah cukup. Jangan lupa masukkan juga bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah digiling halus. Kemudian ini kita kocok sampai benar-benar lepas ya Bun ya. Dan ciri-ciri telurnya ini sudah terkocok lepas. Ini ketika disendok telurnya nggak tertarik jatuh ke bawah. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini telurnya udah terkocok lepas. Ini kalau kita sendok seperti ini sudah mudah ya Bun ya, nggak tertarik ke bawah lagi. Kemudian Bunda boleh menambahkan 250 gram wortel yang tadi sudah kita serut halus. Tambahkan juga 1 ikat daun bawang yang sudah diiris tipis. Serta masukkan 80 gram cabai merah besar yang sudah diiris tipis. Nah, ini kita aduk ya sampai rata, sampai semua sayurannya ini tercampur rata dengan telurnya. Nah, ini telurnya akan kita dadar ya. Siapkan wajan yang dioles dengan sedikit minyak. Di sini saya menggunakan wajan persegi. Kalau misalnya Bunda nggak punya wajan persegi seperti ini, boleh pakai wajan yang bulat ya, sama aja. Kemudian masukkan adonan telur sayur ke dalam wajan. Ini sekitar 2 centong ya, karena ini centong yang saya gunakan kecil. Jika Bunda menggunakan centong yang ukuran besar, 1 centong aja cukup ya. Jadi intinya, ini jangan terlalu tebal-tebal telur dadarnya agar bisa lebih hemat. Dan dapatnya nanti bisa lebih banyak. Ini kita masak sampai telurnya ini matang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini cukup ya. Ini bisa langsung kita angkat. Lakukan hal yang sama sampai semua telurnya ini didadar. Jika Bunda melakukan seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 12 lembar telur dadar sayur seperti ini. Nah, ini telur yang udah selesai didadar, ini akan saya potong menjadi 2 bagian. Jadi, untuk satu kue, kita hanya memerlukan setengah lembar telur dadar aja. Kalau misalnya Bunda mau membuat untuk harga camilan yang lebih murah, ini telur dadarnya bisa dipotong menjadi 3 ataupun 4 bagian. Jadi, bisa lebih ekonomis dan ukurannya juga bisa agak lebih kecil ya.
Oh ya, kita siapkan perekatnya terlebih dahulu. Untuk perekatnya ini mudah, saya hanya menggunakan 1 sendok tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Ini kekentalannya sedang aja ya bun ya. Seperti ini udah cukup, ini udah siap untuk dijadikan sebagai adonan perekat. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan letakkan setengah lembar telur dadar sayur di atasnya. Kemudian ini kita lipat bagian kiri kanannya dan kita gulung seperti yang ada di video. Kemudian bagian ujungnya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan di atasnya setengah lembar telur sayur. Kemudian dilipat bagian kiri kanannya dan digulung seperti ini. Kemudian bagian ujungnya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 24 lumpia telur dadar sayur seperti ini. Yang penting bunda membuat telur dadarnya jangan tebal-tebal amat ya bun ya, karena kalau membuatnya terlalu tebal nanti hasilnya bisa lebih sedikit. Oh ya, setelah digulung semua seperti ini bisa bunda stok ya bun ya. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Ini punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika udah panas, langsung masukkan lumpia isi telur sayurnya. Ini kita goreng sampai kulit lumpianya ini crispy dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini gorengnya menggunakan api sedang aja ya bun. Nah, seperti ini udah cukup. Ini kulit lumpianya udah crispy, dua sisinya juga udah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini barusan yang kita goreng. Ini bentuknya jumbo banget ya, panjang dan besar. Ini juga terlihat sangat crispy, unik dan lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini punya saya plastik mika yang ukuran 7x14 cm. Karena ukurannya yang cukup besar, ini cuma muat 3 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Di sini saya menggunakan plastik OPP yang lembaran. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Tampilannya jadi semakin menarik dan elegan ya bun. Jika bunda tertarik untuk membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silakan dicek. Soal rasa jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit lumpianya crispy, berpadu dengan lezatnya telur sayur yang ada di sebelah dalam. Ini telurnya gurih banget, berasa ada bumbu karinya yang sangat lezat. Ada pedas-pedasnya juga dari cabenya. Pokoknya ini sedap mantap. Selain untuk camilan, ini cocok juga dijadikan sebagai lauk makan. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, pasti bunda kurang. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp27.300, menghasilkan 24 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp1.137. Nah, ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 2.000-an aja. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya. Hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.